Kematian Goto Ryuji dan 6 Hunter rank S Jepang di Pulau Shishi mulai memberi dampak yang cukup signifikan. Meski kini posisi ketua serikat Crowsword sudah digantikan oleh Reiji Sugimoto, tetapi gosip tentang Goto Ryuji yang menjadi anjingnya ketua asosiasi Hunter Jepang masih hangat diperbincangkan. Nah, kemunculan gate berukuran raksasa di langit Shinjuku memaksa para Hunter elit Jepang dan pihak yang berwenang untuk segera melakukan rapat darurat. Menurut salah satu peserta rapat, para Hunter rank S Jepang tidak akan bisa menangani gate kelas S tersebut. Namun jika harus menyewa jasanya Thomas Andre, mereka tidak punya cukup dana untuk membayarnya. Alhasil Sugimoto mengusulkan untuk menggunakan jasanya Yuri Orlov yang dijuluki sebagai Master Barrier. Sementara itu di Seoul, Jinwoo yang baru saja memarkir mobilnya tanpa sengaja bertemu dengan Hunter Cha. Sempat salting saat melihat Jinwoo. Tujuan Hunter Cha berada di TKP ternyata karena dia ingin mengambil mobilnya yang ketinggalan karena kemarin pergi bersama dengan Jinwoo menggunakan Shadow Exchange. Pada momen inilah Hunter Cha bilang ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Di dalam hati, Hunter Cha sebenarnya ingin bertanya ada hubungan apa antara Jinwoo dengan Yo So Hyun, tetapi begitu keluar di mulutnya, bunyinya jadi lain. Hunter Cha bilang ada pesan dari Hunter Min Byung-gu untuk Jinwoo terkait kekuatannya. Karena pembicaraannya serius, Jinwoo kemudian mengajak Hunter Cha untuk masuk ke dalam kantornya. Saat sudah berduaan di dalam kantor inilah, Hunter Cha yang sempat grogi akhirnya bercerita saat disembuhkan oleh bayangan Hunter Min Byung-gu di Pulau Jeju, sang Hunter sempat menitipkan pesan kepadanya. Hunter Min bilang Jinwoo harus berhati-hati dengan kekuatannya karena saat dirinya dihidupkan kembali, kesadaran dan pikirannya memang ada, tetapi matanya terasa gelap dan dia hanya bisa bergerak sesuai keinginan Jinwoo. Menurut Hunter Min, ada perasaan takut bercampur bahagia saat dirinya melayani Jinwoo karena kemampuannya itu terlalu kuat dan mengerikan. Setelah mendengar ceritanya Hunter Cha, Jinwoo merasa saat ini prioritas utamanya bukanlah bertambah kuat, melainkan mengetahui rahasia di balik kekuatannya, di mana satu-satunya cara untuk mengetahuinya hanyalah dengan kembali ke kuil Chartenon yang sehari lagi akan terbuka. Ketika sedang makan di sela-sela penyerbuan, Jinwoo bilang kepada Jinho kalau bayangannya tidak sepenuhnya autopilot. Contohnya saja si semut yang tetap memakan monster meski sudah dia larang. Lalu berhubung Jinho menanyakan kabar adiknya, Jinwoo kemudian mencoba skill sharing sense yang baru saja dia dapatkan untuk melihat sedang apa Jinah sekarang melalui kacamatanya Beru yang kini dia tugaskan untuk menjaga adik kesayangannya itu. Dari sinilah akhirnya Jinwoo tahu kalau Beru suka menonton drakor Saegu, makanya logat bicaranya sering terdengar aneh. Jinwoo kemudian gantian menerawang kegiatan ibunya yang sedang berbelanja, tak baik dan Hunter Cha yang sedang ribut, serta Hunter Cha yang sedang mandi. Namun belum sempat melihat pemandangan indah, Jinho sudah keburu mengganggunya. Setelahnya diketahui kalau Jinho sebenarnya juga mendapatkan permintaan untuk membantu Jepang, namun karena ingin masuk kembali ke dalam kuil Chartenon, Jinho tidak mengambil job tersebut. Sementara itu, Yuri Orlov yang dimintai bantuan oleh Sugimoto mematok jasanya dengan harga 3,6 miliar dolar per tahun untuk menahan gate agar tidak terjadi dungeon break. 3,6 miliar dolar per tahun yang diminta oleh Yuri Orlov sama dengan 10 juta dolar per hari. Itu jelas angka yang sangat besar. Namun Yuri Orlov bilang itu masih lebih murah daripada menyewa jasanya Thomas Andre. Sempat tidak terima dengan cara bicara Yuri Orlov yang terkesan merendahkan, Hoshino dan Kane akhirnya merasakan sendiri betapa kuatnya sang Hunter rank S dari Rusia itu. Sugimoto kemudian langsung menelpon pihak Jepang untuk merundingkan kesepakatan tersebut. Sementara itu di Korea, Jinwoo terlihat sudah siap untuk masuk kembali ke kuil Chartenon. Setelah pamitan kepada ibunya, Jinwoo langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan yang ternyata berada di dalam gate kelas C yang terbuka di sekolahnya Jinah. Begitu sampai di lokasi, Jinwoo langsung memperingatkan agen yang bertugas untuk menghentikan penyerbuan sekarang juga. Jinwoo lalu segera masuk ke dalam dungeon untuk menyuruh para hunter yang 2 jam sebelumnya masuk agar segera keluar. Di dalam dungeon, para hunter terlihat bingung meski bos dungeon sudah dikalahkan, tetapi pintu ruangan yang ada di depan mereka tetap tidak bisa dibuka. Begitu sampai di depan pintu, Jinwoo langsung memperingatkan para hunter kalau ruangan di balik pintu itu sangatlah berbahaya, sehingga mulai dari situ dia yang akan menggantikan mereka untuk masuk. Tapi setelah Jinwoo berhasil membuka pintunya, seorang hunter mendekatinya dan bilang kalau dungeon tersebut sudah dibeli oleh Serikat Bravery, sehingga Jinwoo tidak punya hak untuk menyuruh mereka pergi. Merasa peringatannya tidak didengarkan, Jinwoo akhirnya mempersilahkan siapapun yang mau masuk ke dalam kuil, dan hunter yang sempat menegur Jinwoo lah yang nekat masuk duluan. Namun baru masuk beberapa langkah tubuhnya nyaris menjadi lego jika saja Jinwoo tidak buru-buru menariknya keluar. Setelah melihat sendiri apa yang menanti mereka di balik pintu, para hunter akhirnya mendengarkan perintah Jinwoo untuk segera keluar dan melapor kepada asosiasi kalau dungeon ganda sudah muncul. Selanjutnya, Jinwoo langsung masuk sendirian untuk mencari jawaban terkait asal-usul kekuatannya. Dengan kemampuannya saat ini, Jinwoo bisa langsung tahu kalau patung-patung raksasa yang ada di sana hanyalah boneka yang dikendalikan oleh sebuah entitas yang bersembunyi di balik patung pemegang prasasti.
Di depan para wartawan yang mengerubutinya di bandara Jepang, Yuri Olaf sesumber bakalan membuat lingkaran sihir raksasa untuk menahan agar tidak terjadi dungeon break di Shinjuku. Namun karena yang akan dia tahan adalah Gate Rank S, Yuri bilang barrier yang akan dia buat nanti tidak akan cukup ditahan dengan menggunakan energi sihirnya saja, sehingga keberlanjutannya akan ditopang dengan menyerap energi sihir yang ada di sekitar TKP. Maka dari itu, pemerintah Jepang harus menyediakan batu sihir yang banyak di segala penjuru kota Tokyo. Pak Go yang menonton siaran persnya Yuri Olaf dari kantornya merasa kurang begitu yakin dengan rencananya itu. Namun jika sampai rencananya itu gagal, Pak Go yakin Tokyo akan hancur lebur. Setelahnya beliau bertanya tentang Sung Jinwoo kepada agen Jinchul, di mana dari situ diperoleh informasi kalau Serikat Ahjin sudah memesan banyak gate untuk mereka jarah. Namun karena Jinwoo bilang dia punya urusan, untuk 1 minggu ke depan dia tidak memesan 1 gate pun. Pak Go yang sempat kagum dengan Serikat Ahjin kemudian pamit pergi duluan saat ada sebuah panggilan masuk di HP-nya agen Jinchul. Seseorang di ujung telepon melaporkan kepada agen Jinchul jika gate yang muncul di sekolah yang sempat terjadi dungeon break di sana ternyata adalah dungeon ganda, dan Hunter Sung Jinwoo sudah masuk ke dalam sana. Di dalam dungeon, entitas yang bersembunyi di balik patung prasasti akhirnya menampakkan diri di depan Jinwoo. Si entitas misterius bilang sekarang saatnya ujian terakhir. Lalu dengan sekali tepukan tangannya, para patung raksasa mulai bergerak lagi. Dia bilang dia akan memberitahu semuanya jika Jinwoo berhasil bertahan sampai akhir. Jinwoo lalu berniat memanggil tentara bayangannya untuk membantu, tapi dengan satu jentikan jemarinya, si entitas misterius berhasil mengunci skill spesialnya itu. Dia bilang yang ingin dia uji bukanlah tentara bayangannya, melainkan Sung Jinwoo-nya sendiri. Setelahnya, dia juga mengunci akses untuk membeli ramuan penyembuh di shop item, dan sampai ujian berakhir, Jinwoo tidak akan bisa keluar ruangan. Meski terkesan melihat Jinwoo bisa menghandle para patung ksatria raksasa, si entitas misterius yang tidak ingin ujiannya selesai terlalu cepat, langsung membangkitkan patung sang Raja Iblis. Orang yang ingin bertemu dengan Pak Go ternyata adalah Ketua Asosiasi Hunter Jepang Matsumoto Shigeo yang memutuskan untuk menyerahkan kepemilikan batu sihir dari Pulau Jeju kepada Korea. Namun sebagai gantinya, dia ingin menyewa Hunter Sung Jinwoo. Melihat Shigeo berani menawarkan mahar sebanyak itu hanya untuk menyewa Jinwoo, Pak Go jadi ingin berbicara empat mata dengannya tanpa didampingi oleh penerjemah. Pak Go ternyata curiga kalau Shigeo mungkin sedang memainkan sebuah trik lagi. Karena berdasar info yang dia dengar, Shigeo dan Drawsworth kini sudah pecah kongsi. Pak Go ternyata juga punya black box berisi rekaman pembicaraan Shigeo dengan Kotor Yuji saat insiden di Pulau Jeju. Sehingga dia berkesimpulan, speak-speaknya Shigeo kali ini cuma bertujuan untuk menutupi ketidakbecusannya dalam mengelola asosiasi jika sampai terjadi dungeon break di Shinjuku nanti. Tapi meski sudah tahu semua kezaliman yang sudah Matsumoto Shigeo perbuat, Pak Go memutuskan untuk tidak mengungkapkannya ke publik karena beliau tidak ingin seluruh Asia geger hanya gara-gara seorang Shigeo. Di dalam kuil, patung-patung raksasa yang Jinwoo hadapi seolah tidak ada habisnya. Gawatnya lagi, si bos patung juga sudah ikutan nimbrung. Karena dirasa dia yang paling berbahaya, Jinwoo memutuskan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Meski sempat direpotkan oleh laser beam yang berkali-kali dia tembakan, Jinwoo akhirnya bisa nangkring di pundak si bos patung. Setelah itu dia bermaksud menggunakan skill mutilasi untuk mengakhiri perlawanannya. Tapi ternyata serangannya itu sama sekali tidak mempan. Jinwoo lalu menyimpan kembali kedua pisau Raja Iblis Baran dan menonjok bagian pipi si bos patung dengan menggunakan bogem mentahnya. Satu koplokan mantapnya itu berhasil membuat si bos patung nyungsep di lantai kuil. Setelah itu, dia menyungsepkan semua patung raksasa yang tersisa dengan menggunakan skill Dominator's Authority. Jinwoo pikir ujiannya sudah berakhir sehingga sekarang saatnya si entitas misterius menepati janjinya. Namun ujian terakhir yang sebenarnya bukanlah mengalahkan para patung raksasa, melainkan mengalahkan si entitas misterius yang menyebut dirinya sebagai sang arsitek sistem dalam 10 menit. Dengan persenjataan lengkap, agen Jinchul datang ke lokasi munculnya dungeon ganda bersama dengan 7 hunter elite dari asosiasi. Namun baru sampai di depan gate saja, agen Jinchul sudah bisa merasakan kengerian yang menunggunya di dalam dungeon. Oleh karena kebetulan Serikat Hunter sedang akan melakukan penyerbuan di wilayah yang dekat dengan TKP, agen Jinchul memutuskan memberi mereka misi darurat untuk membantunya menangani masalah dungeon ganda terlebih dahulu. Sementara itu di dalam dungeon, pertaruhan antara Sung Jinwoo versus sang arsitek akhirnya dimulai. Dengan kekuatan dan kecepatannya, sang arsitek benar-benar membuat Jinwoo terlihat kewalahan. Namun melihat Jinwoo masih mampu memberi perlawanan, sang arsitek merasa sangat terkesan karena Jinwoo sudah melampaui ekspektasinya. Karena kalah dalam pertarungan jarak dekat, Jinwoo yang masih punya banyak pertanyaan untuknya memutuskan untuk menjaga jarak. Tapi siapa sangka, sang arsitek juga bisa menggunakan skill Monarch Authority sama seperti dirinya. Sang arsitek kemudian bilang mau dirinya dihabisi atau dibiarkan hidup, pada akhirnya nanti Jinwoo tetap akan mendapatkan
mendapatkan jawaban yang dia cari. Sang arsitek bilang yang memilih Jinwo bukanlah dirinya, bahkan dia sendiri menentang keputusan tersebut. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena rancangan sistemnya itu sangat sempurna. Nah, karena waktu terus berjalan, Jinwo dan sang arsitek memutuskan untuk bertempur habis-habisan di waktu yang tersisa. Saat itulah Jinwo menyadari kalau indera di seluruh tubuhnya terasa semakin menguat, sampai-sampai dia bisa merasakan pergerakan setiap senjata yang diayunkan oleh sang arsitek yang tangannya banyak sekali. Sang arsitek jelas bingung, meski sudah menggunakan seluruh kekuatannya, kenapa Jinwo masih bisa menghindari setiap serangannya. Dan begitu tangan-tangan palsunya berhasil dipatahkan, sang arsitek mulai tahu alasan kenapa Jinwo yang terpilih. Meski sedikit, tetapi sang arsitek merasakan kalau entitas yang memesan sistemnya itu ternyata bisa menyatu di dalam tubuhnya Jinwo. Karena mulai merasa terintimidasi, sang arsitek kemudian membangkitkan lagi patung-patung raksasanya. Namun Jinwo benar-benar gila-gilaan dalam 3 menit waktu yang tersisa, hingga akhirnya leher sang arsitek berakhir di ujung pedangnya. Setelah mengaku kalah, sang arsitek bilang jawaban yang Jinwo cari sebenarnya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Lalu sebuah notif muncul meminta persetujuan Jinwo untuk membuka data yang terkunci di dalam ingatannya. Setelah Jinwo menyetujuinya, tiba-tiba dia seperti sedang melayang di sebuah tempat yang sangat luas yang sepertinya bukan di bumi. Di bawahnya tampak ribuan atau mungkin jutaan monster dari berbagai spesies yang terlihat bersiap menghadapi sesuatu. Sementara di atasnya tampak beberapa gate berukuran raksasa yang terbuka secara bersamaan, di mana dari dalam gate tersebut keluarlah para prajurit perak bersayap yang langsung membantai para monster di bawahnya. Namun ketika nyaris seluruh monster berhasil dibantai, seorang kesatria muncul. Begitu melihat si kesatria menggunakan Monarch Territory dan Shadow Extraction, Jinwo langsung sadar kalau dialah sang Shadow Monarch. Jiwa-jiwa para monster yang telah dibangkitkan kemudian kembali menyerang para prajurit perak, hingga para prajurit perak kini berbalik menjadi pihak yang dibantai. Namun saat semuanya terlihat seperti akan menjadi kemenangan bagi para monster dan prajurit bayangan, mereka muncul. Di dalam dungeon ganda, agen Jinjul akhirnya sampai di depan pintu kuil bersama dengan Choi Jong-in dan Cha Hae-in serta beberapa hunter lainnya. Belum masuk saja, Hunter Choi sudah merasakan energi sihir yang sangat luar biasa, yang mana Hunter Choi yakin itu bukanlah pancaran energi sihir milik Sung Jinwo yang dia kenal. Lalu saat para hunter akan masuk ke dalam kuil, mereka semua dibuat terkejut melihat dalemannya sudah porak-poranda dan banyak patung-patung berukuran raksasa yang sudah remuk berhamburan di setiap sudut ruangan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, agen Jinjul akhirnya percaya dengan keberadaan patung-patung raksasa di dalam dungeon ganda. Namun karena para hunter bukanlah tamu undangan, sang arsitek tidak menyambut mereka dengan ramah. Setelah memperingatkan para hunter agar jangan berisik, dia langsung menyerang mereka dengan tebasan mautnya hingga membuat setidaknya 3 hunter yang apes menjadi Lego yang tidak bisa disusun ulang. Hunter Cha, Hunter Choi, dan agen Jinjul yang selamat dari maut kemudian ditarget untuk menjadi persembahan yang layak bagi sang raja oleh si arsitek. Di dalam memorinya, Jinwo melihat sang Shadow Monarch dihadang oleh pasukan dari klan iblis yang dipimpin oleh sang Raja Iblis dan pasukan dari klan binatang buas yang dipimpin oleh seekor serigala putih raksasa yang keluar dari 2 gate yang berbeda. Sementara di dalam dungeon ganda, para healer terlihat masih berusaha keras mengobati para hunter yang sudah dibikin menjadi Lego oleh si arsitek. Di waktu yang sama, para patung raksasa yang sebelumnya sudah dibikin remuk oleh Jinwo terlihat bangkit lagi dan bagian tubuh mereka mulai menyatu kembali. Sang arsitek kemudian pidato, barang siapa yang masih bertahan sampai semua bonekanya hancur akan diberi kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan kembali sang Monarch. Lalu tanpa aba-aba lebih lanjut, patung sang Raja Iblis langsung menembakkan laser pemusnah massal dari kedua matanya. Dan meski ada 2 hunter level S yang ikut dalam pertempuran itu, kekuatan mereka sama sekali tidak berguna di hadapan boneka-bonekanya si arsitek. Karena merasa tidak ada jalan lain, Hunter Choi memutuskan untuk menembakkan sihir apinya ke arah Jinwo untuk menyadarkannya jika memang kesambet. Namun sang arsitek tentu saja menghalanginya. Gara-gara tembakannya ke arah Jinwo, Hunter Choi langsung menjadi sasaran kemarahan si arsitek. Agen Jinjul dan beberapa hunter yang lain yang berhasil menahannya lalu menyuruh Hunter Cha untuk segera membangunkan Jinwo. Jinwo-nya sendiri masih menyaksikan kebrutalan koalisi klan iblis dan klan binatang buas yang berhasil menyudutkan pasukan bayangannya sang Shadow Monarch di dalam memorinya. Jinwo bingung jika itu adalah pertempuran antara para monster versus prajurit perak. Kenapa klan iblis dan klan binatang buas malah menyerang pasukan Shadow Monarch? Meski begitu, pada akhirnya sang Shadow Monarch tetap memenangkan pertempuran dan sang Raja Iblis berhasil dibuat bertekuk lutut di hadapannya. Walaupun sebenarnya sang Monarch tidak ingin membunuh sang Raja Iblis, tetapi mendengar si Raja Iblis mengatakan sesuatu, dia terlihat terprovokasi dan langsung menghabisinya. Saat menatap mata lawan yang ternyata adalah Raja Iblis Barat, Jinwo tiba-tiba sudah bertukar tempat dengan sang Shadow Monarch. Saat itulah Jinwo akhirnya sadar di dalam dadanya ada jantung sang Shadow Monarch. Setelah sadar kalau dirinya adalah sang Shadow Monarch, Jinwo menatap tajam ke arah prajurit perak yang kembali muncul di langit.
Karena memberi perlawanan yang cukup berarti, sang arsitek merasa Hunter Cha cukup menarik. Dia lalu menyuruh Hunter Cha untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menjebol desain karyanya. Tapi meski sudah menggunakan Sword Dance, Hunter Cha tetap tidak lebih dari sekedar mainan bagi sang arsitek. Oleh karena sang arsitek terus berpidato tentang betapa sempurnanya karya desainnya, Hunter Cha percaya satu-satunya cara untuk menang hanyalah dengan membangunkan Sung Jinwoo. Makanya Hunter Cha tetap tidak mau menyerah meski lengan kanannya terluka berdarah-darah. Di saat itulah kodam yang Jinwoo tempelkan di tubuhnya keluar. Melihat prajurit bayangan sang monark menempel di tubuh Hunter Cha, sang arsitek jadi penasaran. Sebenarnya ada hubungan apa antara si Hunter cantik dengan junjungannya itu? Dengan tanpa keraguan, Hunter Cha bilang dia dan Jinwoo adalah teman dan tujuannya datang ke TKP adalah untuk menyelamatkannya. Sang arsitek yang semakin tertarik dengan Hunter Cha kemudian memutuskan untuk membiarkan Hunter Cha hidup untuk menyaksikan kebangkitan sang monark. Saat itulah tanpa disangka-sangka, Bogun mentah Jinwoo langsung mendarat brutal menghancurkan mukanya. Dengan aura haki raja, Jinwoo menuntut penjelasan sang arsitek terkait apa yang sudah dia lakukan terhadap tubuhnya. Semua hunter hanya bisa bengong menyaksikan Jinwoo dengan santainya menginjak-injak mukanya si arsitek. Si arsiteknya sendiri terlihat bingung. Bagaimana bisa Jinwoo masih menjadi Jinwoo padahal Black Heart di dadanya sudah aktif. Nah, menurut deskripsi dari sistem, karena syarat sudah terpenuhi, Jinwoo akhirnya mengingat kembali kekalahannya dari Raja Iblis Baran, Sun Monarch of White Flames. Sebagai hadiahnya, kekuatan yang luar biasa besar yang disebut dengan Black Heart mengakui Jinwoo sebagai pemiliknya yang baru. Melihat betapa bingungnya si cecunguk itu, Jinwoo jadi yakin kalau semua yang telah terjadi pasti tidak sesuai dengan desain awal dari si arsitek. Dan Black Heart yang ada di dadanya tidak seharusnya ada untuk melipat gandakan kekuatannya. Namun karena data yang berhasil ia unlock belum semuanya, Jinwoo masih belum bisa menyimpulkan apapun. Jinwoo lalu mengungkit perkataan sang arsitek yang sempat bilang kalau sebenarnya dia menolak terpilihnya Jinwoo sebagai player. Jadi, apa itu sebenarnya player? Menyadari adanya anomali di dalam sistemnya, si arsitek curiga kalau sejak awal Shadow Monarch memang berniat untuk berkhianat. Tapi apa peduli Jinwoo? Dia hanya butuh jawaban dari si arsitek yang justru malah membangunkan lagi boneka-bonekanya meski sudah ditodong dengan berbagai macam golok koleksinya Jinwoo. Si arsitek lalu berniat menggertak, tapi Jinwoo keburu menggertaknya balik dengan mengatakan kalau sistem yang sudah eksis pasti tidak akan rusak meski kreatornya mati. Sadar kalau Jinwoo tidak bisa dikadali lagi, si arsitek mencoba menanganinya dengan cara coding manual. Tapi siapa sangka aksesnya sebagai administrator langsung ditolak oleh sistem. Jinwoo yang sedari awal memang sudah bertekad ingin mengangkangi sistem, kini benar-benar berhasil merealisasikannya. Setelah itu, tamatlah riwayat si arsitek dirica-rica oleh Jinwoo dengan menggunakan semua golok dan pisau yang ada di inventorinya. Dalam sakaratul mautnya, si arsitek mengutuk Jinwoo dengan sebuah kutukan yang bunyinya, saat pilar api menopang langit, kematian yang tidak terelakkan lagi akan datang menemuimu. Jinwoo pun menjawab, datanglah. 1 jam setelah memasuki dungeon ganda, para hunter dari asosiasi dan serikat hunters keluar dalam kondisi yang menyedihkan. Para hunter dari serikat Bravery yang melihatnya tentu tidak menyangka gate kelas C yang mereka bayar ternyata bisa membuat para hunter elit babak belur. Lebih parahnya lagi, 20 diantaranya harus mereka bantu keluarkan dari dalam sana dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Agen Jinchul yakin jika sampai terjadi dungeon break, dampaknya pasti akan sangat mengerikan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Jinwoo berusaha menghentikannya seorang diri. Jinwoo sendiri merasa kalau agen Jinchul sudah salah paham. Dia memang menyuruh hunter dari serikat Bravery untuk melapor, tetapi dia tidak menyangka kalau mereka semua akan datang membantunya. Alhasil, baik Jinwoo maupun agen Jinchul, keduanya sama-sama merasa menjadi orang yang paling bersalah. Tapi agen Jinchul masih tidak mengerti bagaimana Jinwoo bisa tahu kalau gate tersebut adalah dungeon ganda. Dan dia jadi semakin tidak mengerti begitu mendengar jawaban Jinwoo yang bilang kalau pesan di dalam kepalanya lah yang memberitahunya. Sesaat setelahnya, Jinwoo tiba-tiba pingsan di depan Hunter Cha. Di Shinjuku, Jepang, 200.000 ton kristal sihir disebar di sekitar gate sesuai dengan permintaan dari Yuri Orlov. Rencananya, ketika lingkaran sihir diaktifkan, energi sihir dari hamparan kristal tersebut akan diserap untuk menghasilkan barrier. Lalu untuk mempertahankan barrier tersebut, Yuri Orlov akan menyerap energi sihir di sekitarnya. Di saat itulah, meski tidak tahu lokasi pastinya, sang hunter yang asal Rusia ini merasakan ada sesuatu yang terus mengawasinya. Sesuatu yang Yuri maksud tersebut ternyata adalah bapaknya Jinwoo. Nah, untuk membantu Yuri Orlov, para hunter yang Jepang juga ikut disiagakan di TKP. Namun Yuri sendiri malah terkesan terlalu menyepelekan semuanya, bahkan dia masih sempat nyicip es teh galak sesaat sebelum bencana terjadi. Dia juga bersuara kalau 15 hunter yang jumlahnya terlalu
terlalu sedikit untuk menyaksikan pertunjukannya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Gate Rank S juga muncul di Amerika, Inggris, India, dan beberapa negara lainnya, sehingga seluruh dunia memang sedang kekurangan kekuatan tempur. Sesaat setelahnya, Dungeon Break yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Di sebuah rumah sakit, Jinwoo akhirnya terbangun dari pingsannya. Jinho yang kebetulan baru masuk langsung menangis haru melihatnya. Hal itu tidak terlepas dari fakta bahwa Jinwoo sudah tertidur selama 3 hari, yang membuat Jinho sempat takut kalau Jinwoo tidak akan pernah bangun lagi. Nah, begitu tahu kalau dirinya sudah tertidur selama itu, Jinwoo langsung teringat akan sesuatu. Bagaimana kabar tentang Gate Rank S yang muncul di Shinjuku, Jepang? Ternyata makhluk yang keluar dari gate raksasa yang terbuka di Shinjuku adalah para raksasa yang konon setiap individunya selama ini dikenal sebagai bos dari Dungeon Rank A kelas atas. Meski begitu, Yuri Olaf terlihat masih sangat pede dengan kekuatan bariernya. Tapi memang benar, begitu lingkaran sihirnya diaktifkan, muncul sebuah barier super besar yang tidak bisa ditembus oleh para raksasa itu. Namun seekor raksasa berjenggot yang sepertinya paling senior tiba-tiba muncul dan mengambil alih secara paksa tugas penghancuran barier tersebut. Lalu dengan satu ayunan pedangnya, barier sihir yang sangat dibangga-banggakan oleh Yuri Olaf itu nyaris hanya seperti keripik kentang bagi sang raksasa berjenggot.